Hidupku yang biasa-biasa saja sebagai mahasiswa di Jakarta berubah drastis ketika aku mendapat kesempatan untuk mengikuti penelitian geologi di wilayah timur Indonesia. Aku, seorang penggemar alam dan cerita horor, merasa senang bisa menyelami kekayaan alam Indonesia yang belum aku jelajahi sebelumnya. Tanpa kutahui, perjalanan ini akan membawa aku pada sebuah misteri yang gelap, merayap dari kedalaman bumi hingga ke dalam batinku yang paling tersembunyi. Tugas penelitianku membawaku ke pedalaman Papua, ke sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan hening yang hanya bisa terputus oleh suara alam yang ajaib. Desa itu, bernama Ranum Belang, terletak di kaki sebuah gunung api yang jarang tersentuh oleh manusia. Gunung itu, menurut penduduk setempat, dipercayai sebagai tempat bersemayam roh leluhur mereka. Kedatanganku disambut hangat oleh penduduk desa yang menyuguhkan makanan khas daerah dan bercerita tentang kehidupan mereka. Mereka memperingatiku untuk tidak mencari masalah dengan alam setempat dan selalu menghormati roh-roh yang bersemayam di sekitar gunung api. Pekerjaan sehari-hariku adalah mengumpulkan sampel batuan dan memetakan struktur geologis di sekitar gunung api. Seiring berjalannya waktu, aku semakin terpesona oleh keindahan alam Papua, tetapi juga semakin terhantui oleh keanehan-keanehan yang mulai muncul. Suara-suara aneh di malam hari, bayangan yang terlihat di sudut mataku, dan aroma mistis yang melayang di udara membuat hatiku berdegup lebih cepat. Malam yang paling menakutkan adalah ketika aku ditinggal sendirian di pondok penelitian. Desa itu merayakan festival adat, dan aku diundang untuk bergabung, tetapi aku memilih untuk tetap di pondok, mengatur sampel-sampel batuan yang baru saja aku kumpulkan. Malam itu, suasana berubah menjadi sesuatu yang aneh. Di tengah malam yang kelam, aku terbangun oleh suara langkah kaki yang melangkah di sekitar pondok. Sementara desa seakan tenggelam dalam kegembiraan festival, area pondok penelitian ini menjadi terasa semakin sepi dan hening. Suara langkah kaki itu semakin mendekat, dan aku merasa kehadiran yang tidak terlihat berada di dekatku. Aku berani membuka pintu pondok, dan apa yang kulihat membuat bulu kudukku berdiri tegak. Bayangan-bayangan hitam seperti roh-roh berkeliaran di sekitar pondok, kadang muncul di bawah sinar rembulan, kadang menyatu dengan kegelapan malam. Mereka tidak terlihat jelas, tetapi terasa bahwa mereka memperhatikanku. Dengan langkah ragu, aku mencoba menyapa mereka, bertanya-tanya apakah mereka adalah roh leluhur yang dihormati oleh penduduk desa. Suara gemuruh datang dari arah gunung api, seolah memberikan jawaban yang tidak bisa aku mengerti. Bayangan-bayangan itu terus bergerak, menyusup masuk ke dalam hutan, dan aku pun ditinggalkan sendirian di malam yang semakin gelap. Pagi hari setelah malam itu, aku mencoba berbagi pengalaman dengan penduduk desa. Mereka mendengarkan ceritaku dengan ekspresi serius, dan mata mereka terpancar kekhawatiran. Mereka membimbingku ke seorang sesepuh desa, Mbah Joko, yang dianggap memiliki koneksi spiritual dengan roh-roh gunung api. Mbah Joko, seorang pria tua dengan rambut putih panjang, mengajakku ke sebuah gua yang tersembunyi di lereng gunung api. Di dalam gua yang gelap, sinar lampu Petromax Mbah Joko menerangi gambar-gambar kuno di dinding gua. Gambar itu menggambarkan ritual-ritual kuno dan kehadiran roh-roh yang menjaga keseimbangan alam. Dengan suara lembut, Mbah Joko menceritakan bahwa gunung api itu adalah tempat suci bagi mereka. Namun, keberadaannya juga membangkitkan kekuatan gaib yang harus dihormati. Ia meyakinkan bahwa apa yang kulihat malam itu adalah roh-roh yang sedang melakukan ritual mereka untuk memastikan keseimbangan alam. Namun, ketenangan yang diberikan oleh penjelasan Mbah Joko hanya berlangsung sesaat. Ketika malam tiba, kehadiran roh-roh semakin terasa kuat dan intens. Aku merasa bahwa mereka menginginkan sesuatu dariku, sesuatu yang tidak bisa kugambarkan. Suatu malam, aku mendapat petunjuk dari mimpi. Mimpi itu membawa aku ke suatu tempat di dalam hutan, ke sebuah batu besar yang terletak di bawah rimbunan pohon raksasa. Petunjuk itu seolah memanggilku untuk mengungkap sesuatu yang tersembunyi di dalam tanah. Dengan penuh tekad,
Aku meminta bantuan penduduk desa untuk mencari lokasi yang tergambar dalam mimpi. Mereka, meskipun skeptis, bersedia membantu. Bersama-sama, kami menjelajahi hutan yang semakin dalam, melewati dedaunan yang lebat dan menyeberangi sungai-sungai kecil. Akhirnya, di suatu tempat yang terasa seperti pusat kekuatan gaib, kami menemukan batu besar yang terlihat sangat kuno. Di sekitarnya, ada tanda-tanda bahwa tempat ini memiliki nilai spiritual yang tinggi. Beberapa bunga teratai tumbuh di dekatnya, dan angin bertiup dengan lembut seolah memberikan sambutan. Mbah Joko meyakinkan bahwa ini adalah tempat yang harus dihormati, dan sesuatu yang tidak biasa terjadi di situ. Dengan hati-hati, kami membersihkan sekitar batu dan melakukan ritual kecil sebagai tanda penghormatan. Tiba-tiba, suasana berubah. Awan hitam berkumpul di langit, dan gemuruh datang dari dalam tanah. Aku merasakan getaran di bawah kaki, dan batu besar itu seakan merespons panggilan gaib yang mendalam. Kegelapan menyelimuti sekeliling kami, dan bayangan-bayangan hitam muncul di sekitar batu. Mbah Joko membimbingku untuk berbicara dengan roh yang menguasai tempat ini. Aku, dengan hati yang berdebar, mencoba membuka diri untuk mendengarkan dan berbicara dengan entitas gaib yang hadir di sana. Suara-suara yang aneh, seperti bisikan angin, mulai terdengar di telingaku. Entitas itu, yang memberitahuku bahwa namanya adalah Roro Kidul, merupakan roh penjaga keseimbangan di kawasan ini. Ia memberikan pesan bahwa manusia harus terus menjaga harmoni dengan alam dan menghormati warisan leluhur. Aku merasa terharu dan juga takut oleh kehadiran roh yang begitu besar dan kuat ini. Setelah pertemuan itu, Desa Ranum Belang mengadakan upacara sebagai tanda penghormatan terhadap Roro Kidul dan roh-roh yang menjaga keseimbangan alam di sekitar Gunung Api. Aku, yang semula hanya seorang peneliti yang mencari fakta ilmiah, kini merasa terlibat dalam suatu upacara spiritual yang membuka mata dan hati. Malam-malam berikutnya, suasana di desa berubah menjadi lebih damai. Aku masih mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan-bayangan hitam, tetapi kali ini terasa seperti pertukaran energi positif daripada ancaman yang mencekam. Desa Ranum Belang, berkat upaya bersama, kembali hidup dalam harmoni dengan alam dan roh leluhur mereka. Pulang ke Jakarta, cerita ini terus membekas dalam kenangan dan mimpi-mimpi yang terkadang terasa nyata. Aku, yang awalnya datang hanya untuk mengejar cita-cita ilmiah, kini membawa pulang pengalaman spiritual yang mengubah pandanganku terhadap kehidupan dan alam semesta. Setiap kali mendengar suara gemuruh petir atau merasakan getaran tanah yang kecil, aku teringat akan Papua, Desa Ranum Belang, dan roh-roh yang mengajarkanku tentang arti sejati dari keseimbangan dan penghormatan terhadap alam. Mereka, dalam kehadiran gaib mereka, telah meninggalkan jejak di hatiku yang tidak akan pernah pudar.